Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azahra Karisma Azani, ingin menyelesaikan tugas praktek PAI dengan judul ceramah Saudariku, jika engkau menyakiti hati kedua orang tuamu. Saudariku muslimah, pernahkah engkau memperhatikan seorang anak yang tengah bersama kedua orang tuanya? Atau lihatlah masa kecilmu sampai sekarang. Ingatlah betapa besarnya kasih sayang kedua orang tuamu kepadamu. Ingatlah betapa besar perhatian mereka terhadap tempat tinggalmu, makan dan minummu, pendidikanmu, serta penjagaan mereka kepadamu setiap harinya. Ingatlah betapa besar kekhawatiran mereka terhadapmu ketika engkau sakit, hingga mereka pun rela meninggalkan pekerjaan apapun demi merawatmu. Ingatlah kerja keras siang dan malam mereka yang mereka lakukan untuk menafkahimu. Niscaya engkau akan mengetahui kadar penderitaan kedua orang tuamu pada waktu mereka membimbingmu hingga beranjak dewasa. Saudariku, andaikan kelak kita menjadi orang tua, akankah kita kecewa dan bersedih hati ketika anak kita berkata kasar kepada kita? Orang tuanya yang telah membesarkan kita, lalu apakah kita tega melakukan kepada mereka saat ini? Mereka yang selalu meredakan tangis kita ketika kecil. Ingatlah wahai saudaraku, doa orang tua terutama ibu adalah doa yang paling mustajab. Maka janganlah sekali-sekali engkau menyakiti hati mereka, walaupun engkau berada di pihak yang benar. Saudariku muslimah, maukah engkau kuberitahu amalan utama yang dapat dicintai Allah? Bukankah engkau ingin dicintai Allah, saudariku? Maka sambutlah hadis berikut ini. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW tentang amal-amal paling utama dan dicintai Allah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, pertama, sholat tepat pada waktunya. Kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Dan ketiga, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saudaraku muslimah, tidakkah engkau ingin mendapatkan keridhaan dari Allah? Maka jadikanlah kedua orang tuamu ridho terhadapmu, karena ridho Allah berada dalam ridho kedua orang tuamu, dan kemurkaan Allah berada dalam kemurkaan kedua orang tuamu. Seandainya ada seorang hamba datang di hari kiamat dan membawa 1000 amal orang syidik, namun dia durhaka kepada kedua orang tuanya, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan melihat amalannya yang begitu banyak walau sedikit pun. Sedangkan tempat kembali orang seperti ini adalah tidak lain adalah di neraka. Saudariku muslimah, sesungguhnya hak-hak kedua orang tuamu atas dirimu lebih besar dan berlipat ganda banyaknya, sehingga apapun yang engkau lakukan dan sebesar penderitaan yang engkau rasakan ketika kamu merawat kedua orang tuamu, maka hal itu tidak akan dapat membalas kedua jasanya. Saudariku, betapa besar dan semangatnya hati kita ketika kita pergi bersama teman-teman kita. Perjalanan jauh pun tidak kita anggap sulit. Ketika sudah bersama mereka, waktu seakan berjalan dengan cepat. Lalu, manakah waktu untuk silaturahmi kepada orang tua kita? Beribu alasan pun sudah kita siapkan. Tahukah engkau, saudariku? Bukankah orang tua adalah keluarga terdekat kita? Maka merekalah yang haknya lebih besar untuk kita dahulukan dalam masalah silaturahim. Ingatlah pula bahwa merekalah yang selalu berada di sisi kita, baik ketika bahagia maupun duka, berkorban dan selalu menolong kita lebih dari teman-teman kita. Lalu masih enggankah kita membalas segala pengorbanan mereka? Seringkali ketika rasa kecewa kita memenuhi hati kita, kekecewaan yang muncul akibat orang tua yang tidak tahu dan tidak paham akan kebenaran Islam yang sudah kita ketahui. Bahkan ketika mereka justru menjadi penghalang bagi kita dalam tafakuh fitin, kita jadi seakan-akan mempunyai alasan untuk tidak mempergauli mereka dengan baik. Saudariku, ingatlah bahwa sejelek apapun orang tua kita, kita tetap tidak akan bisa membalas semua jasa-jasanya. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tetap memerintahkan kita
kita untuk mempergauli mereka dengan baik, meskipun mereka telah menyuruh kita berbuat kesyirikan. Ya, yang perlu kita lakukan adalah menolaknya dan tetap berlaku baik pada mereka. Lebih dari itu, tidakkah kita ingin agar bisa mereguk kebenaran dan keindahan Islam bersama mereka, saudariku? Tidakkah kita menginginkan kebaikan dan keselamatan mereka sebagaimana mereka menginginkan kebaikan dan keselamatan bagi kita? Tidakkah kita ingin agar Allah pertemukan kita di jannah-Nya? Karena itu, bersabarlah saudariku. Bersabarlah dalam berdakwah dan membimbing untuk mereka sebagaimana mereka yang bersabar dalam membimbing kita waktu kecil hingga dewasa. Jangan pernah putus asa saudariku. Batu yang keras sekalipun bisa berlubang karena ditetesi air terus-menerus. Tahukah engkau, saudariku, salah satu doa yang mustajab yaitu doa anak solih untuk orang tuanya. Sambutlah kembali hadiah nabawiyah ini, saudariku. Nah, saudariku, janganlah engkau enggan untuk berdoa demi kebaikan orang tuamu. Sekeras apapun usaha yang engkau lakukan, bila Allah tidak berkehendak, niscaya tidak akan pernah terwujud. Hanya Allah lah yang mampu memberi petunjuk dan membukakan pintu hati kedua orang tuamu. Maka mintalah kepadanya, karena tidak ada yang tidak mungkin baginya. Memohonlah terus padanya, dan jangan pernah bosan meski kita tidak tahu kapankah doa kita akan dikabulkan. Ingatlah bahwa Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Janganlah berhenti berdoa, wahai saudariku, karena tentu engkau sudah tahu bahwa doa seorang anak solih untuk orang tuanya tidaklah terputus amalannya meski kedua orang tuanya sudah meninggal. Sungguhnya, perkataan yang paling jujur adalah kitabullah, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seburuk-buruk perkara adalah yang baru dan diada-adakan, dan setiap yang baru itu bidah. Dan setiap bidah adalah sesat, dan setiap kesesatan adalah di neraka.